Halo, bagaimana kabar kalian? Semoga sehat selalu ya, dan tetap semangat menjalani hari walau sedang dalam masa pandemi COVID-19 ini. Seperti yang kalian tahu, bahwa di lingkungan kita banyak sekali jenis tumbuhan. Ada tanaman hias seperti bunga, ada pohon yang tumbuh dengan lebat, dan ada sayur-sayuran yang bisa kita makan. Namun, apakah kalian tahu bagaimana struktur dan fungsi dari tumbuhan? Nah, kali ini kita akan membahas tentang struktur dan fungsi tumbuhan. Tumbuhan adalah salah satu makhluk hidup yang ada di alam semesta. Tumbuhan memiliki daun, batang, dan akar sebagai bagian dari tubuh mereka. Setiap bagian tubuh mereka memiliki fungsi masing-masing loh. Mereka bekerja dan menghasilkan makanan. Selain makanan, mereka juga menghasilkan oksigen yang penting bagi kehidupan manusia loh. Struktur tumbuhan adalah tampilan fisik tubuh tumbuhan. Fisik dapat berupa bentuk luar atau morfologis dan bentuk dalam atau anatomis. Bentuk luar atau morfologis. Bentuk luar mudah dikenali dari bagian tubuh tanaman itu sendiri. Contohnya, ada akar, batang, daun, bunga, dan biji. Bentuk dalam atau anatomis. Bentuk dalam hanya akan terlihat jika dilakukan pembedahan atau pembuatan sayatan tipis yang diamati di bawah mikroskop, seperti bagian dalam dari setiap bagian tubuh tumbuhan. Akar. Akar tumbuhan biasa terletak di dalam tanah. Akar pun memiliki bagian sendiri loh. Bagian luar akar diantaranya adalah 1. Pangkal akar, yaitu bagian yang bersambung dengan pangkal batang. 2. Batang akar, bagian utama dari akar. 3. Rambut akar, untuk memperluas daerah penyerapan air dan mineral. Rambut akar hanya tumbuh di dekat ujung akar. 4. Ujung akar, sebagai daerah meristematik yang sel-selnya berdinding tipis dan selalu aktif membela diri. 5. Tudung akar atau kalitra, sebagai pelindung dari ujung akar dari kerusakan mekanis ketika menembus tanah. Bagian luar akar ini mengandung lendir. Bagian dalam akar diantaranya adalah 1. Epidermis, merupakan sel berdinding tipis tersusun rapat. Sebagian selnya mengalami modifikasi menjadi bulu-bulu akar untuk memperluas bidang penyerapan. 2. Korteks, terletak di sebelah dalam epidermis, tersusun atas beberapa lapis sel yang tidak teratur dan memiliki banyak ruang antar sel. Memiliki fungsi sebagai tempat cadangan makanan dan pertukaran udara respirasi dengan adanya ruang antar sel. 3. Endodermis, sebagai pemisah antara korteks dan silender pusat. Sel-sel endodermis membentuk pita Kaspari dari penebalan zat suberin dan lignin. Pita Kaspari berfungsi sebagai pelindung selama pengangkutan air dan garam mineral di endodermis, sehingga air tidak langsung masuk ke endodermis dan tertahan di korteks. Air inilah yang berguna sebagai cadangan air untuk tanaman itu jika persediaan air sedikit.
Silinder pusat atau stel tersusun atas berkas pengangkut yaitu xilem dan phloem. Pembuluh kayu, xilem mengangkut cairan menuju daun. Sumbernya dapat berasal dari akar maupun dari bagian lain tumbuhan. Pembuluh tapis atau phloem mengangkat hasil fotosintesis terutama gula skrosa dan zat-zat lain dari daun menuju bagian-bagian tubuh tumbuhan yang lain. Bagian luar dari stel terbatas dengan endodermis, disebut perisikel, yang tersusun atas sel-sel parenkim dan bersifat meristematik, sehingga sering disebut sebagai perikambium. Pada bagian dalam perisikel terdapat berkas pengangkut xilem dan phloem. Xilem pada tumbuhan dikotil mengumpul di bagian tengah silinder pusat, tersusun seperti bentuk bintang, sedangkan pada tumbuhan monokotil xilem dan phloem terletak berselang-seling. Batang. Batang adalah bagian tubuh tumbuhan yang biasa tumbuh di atas tanah. Batang merupakan tubuh yang amat penting karena batang sebagai tempat tumbuhnya daun, bunga, dan buah. Pada umumnya, batang mempunyai sifat. Yang pertama, umumnya berbentuk panjang bulat seperti silinder, atau dapat pula mempunyai bentuk lain, akan tetapi selalu bersifat aktinomorf. Kedua, terdiri atas ruas-ruas yang masing-masing dibatasi oleh buku-buku dan pada buku-buku inilah terdapat daun. Ketiga, biasanya tumbuh ke atas menuju cahaya atau matahari atau bersifat mototrof atau heliotrof. Keempat, selalu bertambah panjang di ujungnya. Oleh sebab itu, sering dikatakan bahwa batang mempunyai pertumbuhan yang tidak terbatas. Kelima, mengadakan percabangan dan selama hidupnya tumbuh, tidak digugurkan kecuali kadang-kadang cabang atau rantingnya kecil. Keenam, umumnya tidak berwarna hijau, kecuali tumbuh yang umumnya pendek, misalnya rumput dan waktu masih muda. Daun. Daun merupakan organ terpenting bagi tumbuhan dalam melangsungkan hidupnya. Berfungsi sebagai penangkap energi dari cahaya matahari melalui proses fotosintesis. Pada umumnya, daun berwarna hijau. Ada juga yang berwarna merah atau ungu. Warna hijau dari daun disebabkan adanya zat hijau daun. Zat hijau daun disebut klorofil. Bagian luar pada daun terdiri atas 3 bagian, yaitu helai daun, tangkai daun, dan pelepah daun. Bagian dalam daun atau anatomi daun terdiri dari beberapa organ seperti kutikula, merupakan lapisan lilin yang berfungsi untuk mengurangi penguapan pada daun. Kemudian ada jaringan epidermis, tersusun dari selapis tipis sel yang bentuknya seperti batu bata. Umumnya, sel-sel itu tidak memiliki kloroplas. Jaringan epidermis berfungsi melindungi jaringan di bawahnya. Jaringan tiang atau palisad. Jaringan ini tersusun atas sel-sel yang rapat dan banyak mengandung kloroplas. Maka palisad ini merupakan tempat utama berlangsungnya fotosintesis. Kemudian ada jaringan pengangkut dibagi menjadi 2, yaitu jaringan xilem dan jaringan phloem. Apa beda dari kedua jaringan ini? Jaringan xilem berfungsi untuk mengangkut mineral dan air untuk difotosintesis ke seluruh bagian tumbuhan. Jaringan epidermis bawah. Susunan sama dengan jaringan epidermis atas daun. Hanya saja epidermis bawah berfungsi untuk mengatur, menutup, dan membukanya stomata serta mengendalikan pertukaran gas. Kemudian yang terakhir adalah stomata, berfungsi sebagai jalan masuknya CO2 dari udara.
Stomata dibatasi oleh sel penjaga. Bunga. Bunga atau floss atau kembang adalah struktur reproduksi seksual pada tumbuhan berbunga. Bunga merupakan bagian tumbuhan yang paling indah dan biasanya memiliki bau yang harum. Bunga adalah alat perkembangbiakan pada tumbuhan. Bunga merupakan bagian tumbuhan yang akan menjadi buah. Bunga memiliki beberapa macam yang terdiri dari bunga sempurna dan tidak sempurna. Suatu bunga dikatakan bunga lengkap apabila memiliki semua bagian utama bunga. Bagian-bagian tersebut antara lain adalah 1. Kelopak bunga merupakan bagian yang membungkus mahkota sebelum mekar. Kelopak bunga berfungsi melindungi bunga sewaktu masih kuncup. Kedua, mahkota merupakan bagian bunga yang berwarna-warni dan indah. Keindahan mahkota bunga membuat kumbang tertarik untuk menghisap madu bunga. Ada juga tanaman yang mahkotanya tidak berwarna, misalnya bunga rumput dan kelapa. Kemudian yang ketiga, benang sari merupakan alat kelamin jantan. Benang sari terletak di bagian tengah bunga. Keempat, putik merupakan alat kelamin betina. Putik terletak di bagian tengah bunga. Ukuran putik lebih besar daripada ukuran benang sari. Yang terakhir yaitu tangkai bunga, berfungsi sebagai tempat duduknya bunga. Tangkai bunga menghubungkan bunga dengan batang. Buah. Buah merupakan hasil perkembangan lebih lanjut dari bunga. Buah biasanya dikonsumsi manusia. Buah berfungsi sebagai tempat menyimpan cadangan makanan pada tumbuhan. Buah terdiri dari dua bagian, yaitu bagian luar atau kulit dan bagian dalam atau daging, tempurung, dan biji. Kulit buah berfungsi melindungi bagian buah. Ada kulit buah yang halus dan ada juga yang kasar. Bahkan ada yang berduri. Kulit buah yang halus misalnya jambu. Kulit buah yang berduri misalnya durian dan nangka. Kemudian selanjutnya adalah daging, tempurung, dan biji buah terbungkus oleh kulit. Daging merupakan bagian buah yang sering kita makan. Rasa daging buah bermacam-macam. Ada yang rasanya manis, ada juga yang asam. Semua buah memiliki daging, tempurung, dan biji. Biji berguna sebagai alat perkembangbiakan tumbuhan berbunga. Tumbuhan berbiji dapat dibedakan menjadi dua, yaitu tumbuhan berbiji terbuka seperti kopi dan melinjo, dan tumbuhan berbiji tertutup seperti buah apel, semangka, dan buah umum lainnya. Biji memiliki bagian-bagiannya tersendiri. Adapun bagian-bagian biji itu adalah 1. Kulit biji terletak di bagian luar biji dan melapisi seluruh bagian biji. Kedua, radikula atau bakal calon akar yang tumbuh selama masa perkecambahan. Fungsinya untuk menyongkong dan menyuplai bahan-bahan makanan untuk diproses pada bagian tanaman lainnya. 3. Kotiledon adalah daun kecil yang terletak di bawah daun pertama kecambah. Fungsinya untuk menyimpan cadangan makanan dan asimilasi. Keempat, Cauliculus adalah bakal calon batang yang tumbuh selama masa perkecambahan. Fungsinya sebagai bagian tanaman yang akan mengalami perkembangan ke atas untuk membentuk batang. 5. Hipokotil adalah batang yang terletak di bagian bawah kotiledon. 6. Epikotil adalah batang yang terletak di bagian atas kotiledon. 7. Testa
adalah bagian yang melindungi bagian dalam biji. Terdapat dua jenis biji, yaitu monokotil dan dikotil. Kedua biji ini memiliki perbedaan ciri-ciri seperti pada biji monokotil. Berkeping satu terdapat endosperma, makanan untuk pertumbuhan embrio diperoleh dari endosperma. Kemudian pada biji dikotil, berkeping dua tidak ada endosperma dan makanan untuk pertumbuhan embrio diperoleh dari kotiledon. Nah, bagaimana? Apakah kalian sudah paham tentang struktur dan fungsi tumbuhan? Jika masih ada yang kurang dimengerti, silakan tanya ke guru kalian ya. Dan lakukan pengamatan bersama teman kalian. Terima kasih.